Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya dengan materi ketentuan umum Farmakope Indonesia. Nah, Farmakope Indonesia yang memang masih kita gunakan adalah Farmakope Indonesia edisi 3, 4, dan 5. Apa itu Farmakope? Jadi Farmakope adalah buku resmi yang memuat standarisasi obat, persyaratan identitas, kadar kemurnian, dan metode analisis sediaan farmasi. Di Indonesia kita kenal dengan nama Farmakope Indonesia atau kita singkat dengan FI. Apakah kalian sudah tahu tentang Farmakope Indonesia? Apakah sudah pernah membuka Farmakope Indonesia? Edisi berapa? Iya, jadi Farmakope Indonesia itu yang masih kita gunakan adalah Farmakope Indonesia edisi 3, 4, dan 5. Jadi Farmakope Indonesia edisi 5 itu dikeluarkan pada tahun 2014. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Farmakope Indonesia 5 bisa dilihat di Farmakope Indonesia edisi 4 ataupun 3. Namun, jika memang ketiga farmakope ini sudah mengatur bahwa maka farmakope yang kita pakai adalah Farmakope Indonesia 5. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan negara lain? Apakah ada farmakope juga di sana? Ya, tentunya ada. Jadi di sini jika Inggris itu kita sebut dengan British Pharmacope. Kalau di USA ini ada United States Pharmacope, kemudian di Jepang itu Japanese Pharmacope, dan di Belanda adalah Netherlands Pharmacope. Ya, dari keempat farmakope ini mana yang kalian pernah buka? Ya, Netherlands ya. Oke. Nah, di Farmakope itu ada apa saja? Jadi Farmakope Indonesia itu lengkap. Jadi ada ketentuan umum, ada sediaan umum, monografi, lampiran, preaksi, daftar tabel, daftar dosis lazim, daftar dosis maksimum, ini ada di Farmakope. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ketentuan umum. Di ketentuan umum itu ada berbagai macam yang diatur gitu ya, termasuk di situ adalah istilah kelarutan, kemudian ada macam-macam wadah dan penyimpanan, kemudian ada persen, kemudian ada kadaluarsa, kemudian ada ukuran volume sendok. Nah, untuk istilah kelarutan. Istilah kelarutan ini sangat penting untuk farmasi. Ya, jadi istilah kelarutan itu merupakan pedoman cara melarutkan sesuatu zat berdasarkan kemampuan larut zat serta jumlah pelarut untuk setiap bagian zat. Nah, di farmakope sudah dijelaskan di situ ada tabel kelarutan. Nah, ini adalah tabel kelarutan. Ini ada di buku Farmakope Indonesia. Coba kalian cek ya. Nah, istilah kelarutan ini sangat penting untuk apa? Karena kelarutan zat itu berbeda-beda gitu. Jadi memang kalian harus tahu untuk istilah kelarutan. Di sini ada 7 istilah kelarutan yang wajib kalian hafalkan. Yang tabel sebelah kanan ini adalah jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk satu bagian zat. Contohnya, jika di sana tertulis zat X sangat mudah larut dalam air. Sangat mudah larut dalam air, berarti artinya apa? Artinya 1 gram zat X itu membutuhkan airnya kurang dari 1 mililiter. Seperti itu ya. Kemudian contoh lagi, zat Y mudah larut dalam air. Nah, berarti apa artinya? Artinya 1 gram zat Y itu membutuhkan airnya 1 sampai 10 mililiter. Jadi seperti itu penerapan dalam
kelarutan suatu zat. Ini wajib kalian hafalkan ya. Jadi dari sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Nah, nih contoh kelarutan. Jadi di Fi3 ini ada natriklorhidum atau natrium klorida. Kelarutannya adalah larut dalam 2,8 bagian air. Berarti artinya apa? Nah, jika di sini ada angka, berarti istilah kelarutan tadi tidak berlaku. Jadi kita langsung pakai angka saja. Contohnya di sini larut dalam 2,8 bagian air, berarti kan ada angkanya. Berarti artinya apa? 1 gram NaCl itu melarutkannya jika dengan air itu membutuhkan air 2,8 ml. Kemudian kelarutan NaCl juga larut dalam 2,7 bagian air mendidih. Artinya apa? Berarti 1 gram NaCl membutuhkan 2,7 ml air mendidih. Kemudian di sini ada sukar larut dalam etanol. Nah, sukar larut dalam etanol kan nggak disertakan berapa bagian. Nah, ini barulah kita lihat di istilah kelarutan tadi, bahwa sukar larut itu adalah 100 sampai 1000. Berarti artinya apa? 1 gram NaCl membutuhkan, jika kita melarutkannya dengan etanol, membutuhkan etanol sebanyak 100 sampai 1000 ml etanol. Seperti itu ya. Kemudian wadah dan penyimpanan. Apa itu wadah? Jadi wadah adalah tempat penyimpanan partikel dan dapat berhubungan langsung atau tidak langsung dengan partikel. Jadi wadah itu sebenarnya ada wadah primer, ada wadah sekunder. Kalau wadah primer itu wadah yang berhubungan langsung dengan zat kita. Jadi contohnya kalau dalam sirup, wadah primer itu adalah botol. Kalau wadah sekunder, dia tidak berhubungan langsung dengan sediaan, berarti folding box ya. Jadi dus yang setelah botol itu disebut dengan folding box, itu adalah wadah sekunder. Syarat wadah, wadah dan tutupnya tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan, baik secara fisika, kimia, mutu, maupun kemurniannya. Jika wadah tersebut berpengaruh terhadap fisika, kimia, mutu, kemurnian, maka dia tidak memenuhi persyaratan resmi sebagai wadah di Farmakope Indonesia. Jadi begitu ya. Jadi nanti kalau kalian memang membuat sediaan, kemudian dibungkus atau diletakkan dalam wadah, wadah itu harus melindungi partikel atau melindungi produk kalian itu dari perubahan fisika, kimia, mutu, dan kemurnian. Nah, di sini juga ada macam-macam istilah wadah. Ini ada wadah dosis tunggal, wadah satuan tunggal, wadah satuan ganda, wadah dosis ganda. Ada 4. Kalian nggak usah bingung ya. Jadi kalau tunggal, pokok ada kata tunggal itu berarti 1 kali pakai. Kalau ganda adalah beberapa kali pakai. Kemudian kalau ada dosis, di sini ya ada kata-kata wadah dosis, ini berarti untuk kesediaan parenteral, suntik. Ya, kalau satuan ini bukan parenteral, jadi di luar parenteral, gitu ya. Kita beri contoh di sini adalah wadah dosis tunggal. Dosis tadi adalah sediaan parenteral, suntik. Tunggal adalah 1 kali pakai. Jadi wadah dosis tunggal adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan suatu sediaan parenteral untuk 1 kali pakai. Contohnya di sini adalah ampul. Jadi ampul itu 1 kali pakai ya, bukan beberapa kali pakai. Kemudian wadah satuan tunggal. Lah, kalau satuan itu berarti non parenteral, bukan untuk suntik. Berarti biasa ya. Wadah yang digunakan untuk kesediaan non parenteral digunakan 1 kali pakai. Ya, jadi di sini ada ini contohnya ya.
seperti mikrolak gitu ya, 1 kali pakai ya. Kemudian di sini ada wadah dosis ganda. Nah, wadah dosis ganda ini ada kata dosis berarti dia sediaan parenteral untuk beberapa kali pakai karena ganda. Ini contohnya adalah vial. Jadi kalau sediaan itu ada di vial, ini bisa untuk disuntikkan untuk beberapa kali pakai. Kalau wadah satuan ganda berarti untuk sediaan non parenteral dengan beberapa kali pakai. Berarti contohnya adalah sirup. Ya, sirup itu kan beberapa kali pakai ya. Oke, jadi itu adalah wadah. Kemudian suhu. Nah, suhu ada berapa yang diatur di farmakope? Iya, ada 5 ya. Kalau suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau 8 sampai 15 kita sebut dengan suhu sejuk. Kemudian kalau suhu kamar lanjutannya 15 sampai 30. 30 sampai 40 hangat. Gitu ya, di atas 40 berarti itu adalah panas berlebih. Jadi suhu inilah yang diatur dalam Farmakope Indonesia. Untuk persentase, kita sudah mengenal 4 macam persentase, bobot per bobot, bobot per volume, volume per bobot, dan volume per volume. Kalau bobot itu berarti satuannya adalah gram. Ya, kalau volume itu satuannya adalah mililiter karena untuk sediaan cair yang diukur. Kalau bobot itu ditimbang gitu ya, tinggal sesuaikan sediaan tersebut diukur atau ditimbang. Kemudian kalau untuk penyebut yang ada di bawah ya itu selalu dalam 100 ya. Tergantung bentuknya cair atau padat gitu. Kalau cair ya 100 mili, kalau padat adalah 100 gram. Kemudian ukuran sendok yang diatur di FI sebenarnya hanyalah sendok kecil dan sendok besar. Tapi yang sering kita gunakan di sini adalah Pharmacopoeia Nederland ya. Jadi CTH itu Cochlearty itu adalah 5 mililiter, itu sendok teh gitu. Cuman kita nanti kalau menulis di etiket tidak sendok teh ya, karena dikhawatirkan tuh sendok untuk mengaduk teh. Jadi kita kalau di etiket itu menulisnya adalah sendok takar 5 mililiter. Tuh. Kalau C saja itu koklear, sendok makan 15 mililiter. CP Cochlea pultis itu sendok takar 8 mililiter. Nah, kalau monografi itu adalah paparan yang memuat semua keterangan petunjuk bahan. Jadi juga kita bisa lihat di farmakope, itu kita bisa lihat nama resminya obat. Jadi misalkan kalian ingin tahu tentang monografi dari acetaminophen atau paracetamol. Itu nama resminya apa, sinonimnya apa, gambar senyawanya gimana, rumus kimianya, berat molekulnya, kelarutannya, pemeriannya itu ada semua di Farmakope Indonesia. Jadi nanti dibuka ya. Oke, contoh di sini. Gitu, misalkan asidum ascorbikum, itu asam askorbat bahasa Indonesianya. Lazimnya adalah vitamin C. Kemudian asidum asetilosalicilikum. Nah, itu asam asetil salisilat. Nama lazimnya adalah asetosan. Jadi ini ada semua di buku Farmakope Indonesia. Kemudian kalau untuk lampiran itu banyak ya, jadi ada uji efektivitas, uji disolusi, keseragaman sediaan, uji waktu hancur, dan lain sebagainya itu juga diatur di Farmakope. Termasuk juga untuk reaksi, indikator, dan kelarutannya, dan larutan ya. Kemudian ada daftar tabel, daftar larutan isotonik itu ada semua. Jadi ini kalau untuk larutan isotonik itu kalian gunakan nanti di semester 3 di mata kuliah teknologi sediaan steril gitu ya. Bobot molekul dan lain sebagainya nanti silahkan dicari gitu ya. Nah,
Coba ini, tugas kalian adalah carilah pengertian pada buku farmakope ini ya, ada wadah juga nih. Ada wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, wadah tertutup kedap, wadah tidak tembus cahaya. Ini silakan cari ya di, farmakope ini, apa bedanya wadah tertutup baik, rapat, kedap, dan cahaya gitu ya, silakan kalian cari. Kemudian juga nanti silakan kerjakan juga. Jadi jika tidak dinyatakan lain, apakah persentase yang sesuai untuk campuran di bawah ini? Misalkan padat dalam padatan, berarti zat aktifnya padat dalam sediaan padatan. Itu berarti persentasenya apa? B per B, atau B per V, atau V per V, atau V per B. Diingat ya, selalu yang bagian atas itu bahan aktifnya, bagian bawah itu yang per 100 itu adalah, sediaannya. Jadi tinggal kalian cek, kalau memang ditimbang itu berarti gram, itu berarti B, kalau diukur itu berarti V, gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal kelarutan. Jadi di sini kelarutannya adalah contohnya adalah parasetamol larut 1:10 dalam air. Berarti artinya apa? 1:10. Berarti 1 gram parasetamol membutuhkan 10 mililiter air. Nah, pelarut yang tersedia 100 mili. Apakah persediaan air tersebut cukup untuk melarutkan 2 gram? Ya, jadi 1 gram tadi butuh 10 mili. Kalau 2 gram berarti membutuhkan 2/1 dikali 10 mili. Butuhnya hanya 20 mililiter air. Sedangkan air yang tersedia adalah 100 mililiter. Berarti jawabannya adalah cukup. Ya, begitu ya. Jadi nanti silahkan kalian pelajari lagi. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan kalian tulis di kolom diskusi, gitu ya. Kemudian nanti silakan dicek lagi ada tugas dari Bu Dewi untuk kalian latihan latihan untuk menghitung soal kelarutan. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada gambar bunga, berarti itu adalah slide terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Semoga sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa segera bertemu dalam kuliah tatap muka. Gitu ya. Tetap semangat, jika ada kesulitan silahkan menghubungi dosen pengampu masing-masing. Untuk farmasetika dasar silakan menghubungi Ibu Dewi Rasati. Demikian dulu kuliah kita hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.